Ya, selamat pagi. Kita dari kelompok K ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proses assembling. Saya Michael Anahkobat bersama teman-teman saya, Michael William, Alisa, Felicia Wijaya Yakub, Leonardus Apung, dan Raihan Sari Syukur ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari proses assembling. Di era perkembangan zaman ini, semua serba dituntut cepat dan tepat, khususnya dalam bidang industri. Oleh karena itu, dunia industri tuntut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang industri. Seseorang harus memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu agar seseorang bisa menempatkan diri dan berguna. Selain itu, kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap produksi. Semakin majunya teknologi yang digunakan, maka semakin cepat laju produksi yang dihasilkan oleh industri itu. Di samping mempengaruhi lebih cepat dan banyak hasil produksinya, juga produk yang dihasilkan lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam dunia industri, seseorang dituntut untuk lebih kreatif dan aktif. Seseorang dituntut mampu memiliki kemampuan terhadap hasil produk untuk diinovasi maupun untuk menginovasi, guna tercapainya kemajuan dan perkembangan dalam industri itu sendiri. Untuk menghasilkan atau membuat alat atau membuat mesin yang baru dirasa memang sulit. Seseorang harus kreatif, mampu mempunyai ide dan menuangkan gagasannya tersebut. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia industri, semua pekerjaan dituntut semakin cepat dan tepat. Ada pula tujuan dari presentasi yang kita lakukan ini, yaitu satu, mengetahui apa itu proses assembling, kedua, mengetahui macam-macam metode proses assembling, ketiga, mengetahui penerapan proses assembling pada studi kasus yang ada. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Leonardus Apung. Baik, selanjutnya adalah definisi assembling. Assembling adalah perakitan komponen atau item akhir pada satu titik yang terdiri dari sejumlah bagian yang kemudian disatukan untuk melakukan fungsi tertentu. Istilah assembling bukanlah istilah yang umum digunakan di masyarakat. Istilah ini hanya kita temui pada beberapa bidang tertentu seperti bidang kesehatan, seni, dan proses produksi. Secara umum, istilah assembling dapat diartikan sebagai penggabungan atau perakitan komponen-komponen menjadi satu kesatuan. Assembling adalah menggabungkan beberapa komponen, baik itu barang jadi maupun setengah jadi, menjadi satu produk baru tanpa mengubah susunan kimiawi dan komponen-komponen pendukungnya. Yang selanjutnya adalah proses assembling produk. Pada dasarnya, assembling dalam proses manufaktur terdiri dari pemasangan semua bagian komponen menjadi satu produk, proses perencanaan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama dan label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Assembling merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Hasilnya proses permesinan atau fries, bubut, bor, dan gerinda. Dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja, sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Selanjutnya adalah metode assembling ditinjau dari proses penyambungan komponen. Yang pertama adalah metode cascade. Metode cascade adalah metode assembling antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Yang kedua adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam assembling merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan assembling dengan alat seperti ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Yang terakhir adalah metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk assembling. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya adalah yang pertama, memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Yang kedua adalah memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam. Yang ketiga, memudahkan dalam operasional pekerjaan. Dan yang terakhir adalah konstruksi menjadi lebih sederhana. Metode assembling ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Metode assembling yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, NJIS, dan lain sebagainya. Assembling dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran.
Perakitan secara individual. Assembling secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangan lainnya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul, dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Berpengaruh pada proses assembling. Yang pertama adalah jenis bahan yang akan dirakit, yang kedua kekuatan yang dibutuhkan, yang ketiga pemilihan metode penyambungan, yang keempat pemilihan metode penguatan, yang kelima penggunaan alat bantu perakitan, yang keenam tolerasi, yang ketujuh bentuk atau tampilan produk, yang kedelapan ergonomis, dan yang terakhir adalah finishing. Selanjutnya ada studi kasus. Langkah-langkah pembuatan kursi roda 3 bagi penyandang disabilitas sebagai berikut. Yang pertama, survei dan pembelian material. Yang kedua, pembuatan rangka utama. Yang ketiga, pembuatan upper arm. Yang keempat, pembuatan lower arm. Yang kelima, pembuatan connecting arm atau tilting house. Yang keenam, pembuatan dudukan pillow bearing. Yang ketujuh, pembuatan tilting system. Yang kedelapan, pembuatan T-rod. Yang kesembilan, pembuatan pengikat bodi. Yang kesepuluh, assembly proses. Yang kesebelas, finishing proses. Yang ke-12 itu dan terakhir itu selesai. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi, biaya bengkel atau workplace cost. Yang pertama itu mesin grinding. Waktunya 0,25 jam. Harga atau per jamnya 15.000 per jam. Biayanya Rp3.750. Yang kedua itu mesin drilling. Waktu pengerjaannya 1,2 jam. Harga per jamnya 15.000, biayanya Rp18.000. Yang ketiga itu peminjaman ruang. Waktu pengerjaannya 56 jam. Harganya Rp7.500 per jam. Biayanya Rp420.000. Dan total semuanya itu adalah Rp441.750.000. Selanjutnya, biaya manufaktur. Proses yang pertama itu proses permesinan. Waktu pengerjaannya 38 jam. Upah operatornya itu 15.000 per jam. Biayanya 570.000 per jam. Yang kedua itu proses pengelasan. Waktu pengerjaannya itu 23 jam. Upah operatornya 15.000 per jam. Biayanya Rp345.000. Yang ketiga itu harga elektroda. Itu nggak ada masuk jamnya sama operatornya. Biayanya Rp17.900.000. Yang keempat itu proses assembling. Waktu pengerjaan itu 15 jam. Waktu upah operatornya itu 15.000 per jam. Biayanya itu Rp225.000. Proses finishing yang terakhir yaitu waktu pengerjaannya 16 jam. Upah operatornya 15.000 per jam. Biayanya Rp240.000. Total dari keseluruhannya itu adalah Rp1.397.900. Biaya tak terduga. Semua proses manufaktur itu tetap ada biaya tak terduganya. Biaya tak terduga itu biasanya adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya pemesinan, biaya survei bahan, biaya pengerjaan komponen-komponen yang gagal, biaya resiko terhadap kerusakan alat, dan sebagainya. Besaran biaya tak terduga pada proses perakitan dan pembuatan kendaraan bermotor roda 3 sebagai alat bantu transportasi bagi penyandang disabilitas ditentukan sebesar 10% dari upah operator ditambah 80% dari biaya perakitan. Biaya tak terduganya adalah 10% dari 899.800 tambah 80% dari 33.800. Jadi totalnya 136.000. Biaya tak terduga ini adalah biaya yang harus kita sediakan juga dalam pembuatan motor roda 3 untuk penyandang disabilitas ini. Oke, selanjutnya. Oke, ini biaya pengeluaran yang kita jadikan tabel. Nomor 1 ada pembelian material, ada sebanyak 3.300.000-an. Kedua ada biaya bengkel yang kita pinjam tadi dengan upah operatornya dan lain-lain segalanya 441.000. Biaya manufakturnya ada 1.400.000-an kita buat. Karena ada banyak upah operator yang masuk di dalam biaya manufaktur ya. Biaya tak terduga itu adalah biaya yang tadi kita hitung. 10% biaya upah operator dan 80% biaya materi. Oke, lanjut. Total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 5.277.500 dengan total pengerjaan selama 42 jam, setara dengan pengerjaan selama 5,3 hari waktu efektif. Besar biaya yang dikeluarkan tersebut dianggap wajar karena produk yang dibuat merupakan prototipe. Jika produksi ini diproduksi secara massal, maka akan menekan biaya yang dikeluarkan dengan perbaikan
manufaktur, terutama dalam proses waktu, pembuatan, dan pemilihan bahan. Dengan estimasi biaya sebesar itu, maka diambillah pembuatan secara prototipe. Terima kasih.